Pada awalnya, telepon genggam hanya berbentuk sederhana dengan layar kecil berwarna monokrom dan tombol angka yang harus ditekan satu persatu. Fungsinya pun sekedar untuk menelepon atau mengirim pesan singkat dengan jumlah kata terbatas. Namun, seiring perkembangan zaman, komputer manusia terhadap teknologi semakin meningkat. Termasuk perubahan sosial progres. Alasannya, perubahan komunikasi dari jadul ke modern membawa kemajuan dalam kehidupan masyarakat, yaitu semakin efisien, cepat, dan memudahkan interaksi sosial, pendidikan, maupun ekonomi. Jadi, ada peningkatan kualitas hidup masyarakat, bukan kemunduran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang dengan narasumber, yaitu yang bernama dengan 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu, menurutmu apa peran smartphone dalam kehidupan sehari-hari anak muda yang sekarang? Menurut saya, dengan posisi saya sebagai anak muda atau Gen Z, itu peran smartphone dalam kehidupan sehari-hari itu sangat beragam, kayak meliputi komunikasi yang lebih cepat dan luas, terus akses informasi hiburan itu yang tidak terbatas secara luas yang dapat kita akses dengan mudah. Lalu serta alat bantu untuk pendidikan dan juga bisnis, apalagi kita sebagai siswa kan dapat mengakses informasi atau materi-materi itu tidak harus bertatap langsung. Jadi menurut saya peran gadget itu sangat-sangat penting sekali untuk di era globalisasi pada saat ini. Ya, benar sekali. Yang kedua, pernahkah kamu merasa kecanduan smartphone? Bagaimana kamu mengatasinya? Jujur saya pernah sih kecanduan smartphone sampai saya itu keteteran dalam mengerjakan tugas. Kayak semisal saya itu jadwalnya mengerjakan tugas malam ini, tapi saya itu kecanduan kayak scroll TikTok, terus kayak nonton drakor. Terus cara saya untuk mengantisipasinya itu saya matikan HP saya dan juga saya saya lempar ke kayak semisal ke kasur ke arah yang yang cukup jauh lah gitu. Terus saya ini sebenarnya caranya ya kayak di mode hening, terus juga ini sebenarnya caranya sedikit konyol sih, pasti pas itu saya nungguin sama bantal gitu biar nggak bunyi. Jadi Ya. Yang ketiga yaitu, di masa sekarang ini apakah menurut penggunaan smartphone jadul masih relevan? Menurut saya di era yang sekarang itu penggunaan smartphone jadul itu sudah tidak relevan. Karena apa? Karena di era globalisasi ini pastinya itu fitur-fitur itu kan akan sangat dimudahkan. Jika kita tetap menggunakan smartphone jadul, kita itu akan ketinggalan. Kayak misalnya smartphone jadul itu hanya bisa kayak buat teleponan gitu. Kan di era yang sekarang itu kan di berkembangnya teknologi itu kan kayak semisal lagi kangen itu kan bisa video call, atau semisal mau pembelajaran itu bisa Zoom. Kalau di smartphone jadul kan sudah tidak bisa kan. Jadi menurut saya penggunaannya itu sudah tidak relevan sih. Baik, terima kasih Sika. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok sosiologi ingin mewawancarai Bapak. Namanya siapa Pak? Pak Masyur. Ya, kita ada 3 pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama-tama, menurut Bapak apakah pindahan ke teknologi canggih membuat hidup Bapak lebih mudah atau justru lebih sangat rumit? Kalau menurut saya, membuat saya lebih mudah. Menurut saya lebih mudah. Karena apa? Dengan teknologi canggih, misalnya kalau saya kan ternak ya, semua itu ternak itu apabila mencacah dengan pakai sabit arit itu lama. Tapi saya sekarang sudah membeli diesel namanya chopper untuk menghancurkan rumput itu dengan cepat. 1 ton mungkin 1 jam selesai. Tapi kalau dengan sabit arit itu bisa 1 hari itu. Maka dari itu saya lebih baik menggunakan teknologi yang canggih. Itu contoh. Masih banyak lagi contoh yang saya pakai. Habis itu, tantangan terbesar apa yang Anda hadapi dalam mengikuti perkembangan teknologi ini? Seperti kayak kita kan menggunakan sekarang kan smartphone. Nah, kalau dulu itu pakai kayak Nokia gitu. Tantangan terbesarnya apa Pak? Tantangan terbesarnya menurut saya itu teknologi canggih smartphone itu ya, menggunakan teknologi internet itu berat sekali bagi kita, karena di situ
kita mau lihat apa saja dekat sekali dengan apa yang Seperti apa Pak? contohnya misalnya anak-anak, bukan anak-anak saja, mungkin orang dewasa kadang-kadang tidak terasa melihat misalnya gambar bisa terjadi ya, karena itu mudah sekali pijat langsung keluar. Karena apa, itu godaan sekali itu bagi siapapun, apalagi kalau imannya itu kurang. Baik, sudah dijawab 10. Masih Sorry ya. tipis-tipis begitu. Kalau saya sendiri aja bisa makanya saya istighfar yang banyak lah pokoknya. Udah, terus. Habis itu, apakah perubahan penggunaan HP ini memengaruhi aktivitas sehari-hari Bapak? Dengan HP itu juga ada negatif, ada positifnya. Kadang-kadang saya tuh mau kerja, asik-asiknya lihat YouTube gitu ya, drama misalnya, itu menggoda sekali itu, betul itu. Akhirnya pekerjaan yang di belakang terbengkalai saya, molor. Tapi di dalam HP itu saya juga bisa belajar bagaimana beternak, bagaimana bertani. Saya sukanya di situ. Cara beternak bertani itu kita tidak usah jauh-jauh, misalnya ke Jawa Tengah, ke Jombang dan sebagainya, di sana ada peternakan, kita langsung lihat HP aja sudah ada di situ, sehingga kita aksesnya mudah sekali untuk belajar, untuk digunakan belajar. Negatifnya tadi itu mengganggu sekali, karena di situ juga tontonannya menarik sekali, tontonan apa saja di situ ada ya. Yang positifnya juga saya dengan mudah mengakses, dengan mudah belajar bagaimana beternak, bagaimana bertani, karena memang saya suka sekali karena memang hobi saya. Ya, sudah Bapak. Terima kasih. Sekian. Teori perubahan sosial adalah teori yang menjelaskan mengapa dan bagaimana masyarakat mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, baik budaya, teknologi, ekonomi, maupun lingkungan sosial. Intinya, teori ini dipakai untuk memahami proses perubahan di kondisi lama ke kondisi baru di dalam masyarakat. Nah, dari tema yang kita ambil, teori yang kami dapat dibilang teori evolusi unilinear, yang dimana masyarakat primitif pada akhirnya akan berkembang menjadi masyarakat modern melalui proses panjang dan bertahap. Dari cuplikan video yang kita sampaikan, perubahan ini juga masuk ke dalam perubahan yang dikehendaki masyarakat. Sangat semakin membantu dengan adanya media komunikasi yang lebih berkembang dan efisien.